wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatan pada kesempatan ini. Salawat beserta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Bilqis Abdullah, NIM 2020203870230015 dari Prodi Manajemen Dakwah. Dalam pembahasan video kali ini saya akan menjelaskan materi bentuk upaya pemberantasan korupsi. Dalam pemberantasan korupsi terkandung makna penindakan dan pencegahan korupsi. Berikut saya jelaskan berbagai bentuk upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi. Yang pertama, pembentukan lembaga anti korupsi. Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga independen yang khusus menangani korupsi. Kita sudah memiliki lembaga yang khusus dibentuk untuk memberantas korupsi. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK. KPK dibentuk bukan untuk mengambil ahli tugas pemberantasan dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya, tetapi sebagai pendorong atau stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada menjadi lebih efektif. Pembentukan KPK ini bertujuan untuk meningkatkan hasil dan daya guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, pencegahan korupsi di sektor publik. Sektor pelayanan publik yang dikelola pemerintah, baik departemen, lembaga pemerintahan non-departemen, maupun pemerintah daerah, seperti pelayanan pajak, perizinan, investasi, dan sebagainya, merupakan sektor yang rentan terjadinya korupsi karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan cara mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimilikinya baik sebelum menjabat, sesudah menjabat. Dengan demikian masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimilikinya, khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan setelah menjabat. Yang ketiga, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Sejarah mencatat desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan sebelum adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri. Salah satu upaya memberantas korupsi adalah memberi hak kepada masyarakat untuk dapat mengakses terhadap informasi. Sebuah sistem harus dibangun di mana kepada masyarakat termasuk media diberi hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Hak ini dapat meningkatkan keinginan pemerintah untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara transparan. Yang keempat, pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, tidak cukup hanya mengandalkan satu instrumen hukum, yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbagai peraturan perundang-undangan atau instrumen hukum lain perlu dikembangkan. Salah satu peraturan perundang-undangan yang harus ada untuk mendukung pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Ada satu hal penting lagi yang harus dilakukan dalam rangka mensukseskan pemberantasan korupsi, yakni melakukan monitoring dan evaluasi. Tanpa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi, sulit mengetahui pencapaian yang telah dilakukan. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi, dapat dilihat strategi atau program yang sukses dan gagal. Untuk strategi atau program yang sukses, sebaiknya dilanjutkan. Untuk yang gagal harus dicari penyebabnya. Yang keenam,
Kerjasama internasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meyakini bahwa tugas pemberantasan korupsi harus dijalankan melalui sinergi dari berbagai pihak, baik di tingkat eksekutif, legislatif, maupun masyarakat di dalam dan di luar negeri. Yang tidak boleh luput, lembaga anti korupsi dari berbagai negara lain juga harus dilibatkan dalam meningkatkan kerjasama dalam upaya pemberantasan korupsi. Dalam hal ini, KPK telah menjalin sinergi dengan 26 negara anti korupsi dari sejumlah negara, baik di tingkat Asia maupun Eropa. Itulah penjelasan saya mengenai berbagai bentuk upaya pemberantasan korupsi. Saya berharap hasil presentasi yang saya berikan bisa bermanfaat. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.